Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Rahmat, motivator magang di Bimba AIUEO Duafa gelombang keempat. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hari ke-36, yaitu dengan menjawab pertanyaan belajar bersama Bimba dengan tema meluruskan penerapan Bimba Interview. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa prinsip utama dalam proses Bimba Interview yang harus dipahami dan dilaksanakan atau diterapkan oleh motivator? Yang pertama yaitu motivator harus meluruskan niat untuk bahagia secepatnya dan selamanya. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tentunya adalah belajar terus memperbaiki diri dan berbuat baik. Nah, di Bimba ini motivator atau seluruh komunitas Bimba harus selalu mau belajar, mau memperbaiki diri dan berbuat baik. Berbuat baik ini dengan berbuat baik kepada anak, orang tua, dan dengan cara menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya. Jadi orang dewasa yang harus belajar, kemudian anak yang harus ditumbuhkan minat belajarnya. Jadi ditumbuhkan minat belajarnya dengan cara apa? Dengan cara yang menyenangkan tentunya, 100% atau 100% menyenangkan. Jadi dengan cara-cara yang 100% menyenangkan. Apa yang harus ditumbuhkan yaitu minat baca dan minat belajarnya. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kita harus menumbuhkan minat baca dan minat belajar dengan cara yang menyenangkan, karena anak suka bermain, anak suka anak suka mengerjakan yang dia suka, maka tugas orang dewasa adalah memberikan atau menumbuhkan minat bacanya dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan yang kedua ya adalah, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Jadi prioritas yang dilakukan yaitu mengobrol atau melakukan dialog kepada anak dengan hal-hal yang disukai atau kesukaan anak. Jadi kita berbicara apa yang anak sukai. Kita harus masuk ke dunia anak. Jadi dengan anak merasa senang, maka tentunya dia akan mau mengulang lagi. Selanjutnya adalah, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Jadi prioritas motivator dalam kelas trial yaitu anak senang, tentunya anak senang, anak mau mengulang seperti itu. Dan untuk kemampuannya anak bisa 4 HVK dan 4 HVS. Jadi motivator harus memberikan materi 4 HVK, setelah itu dievaluasi, kemudian diberikan lagi 4 HVS dan kemudian dievaluasi, atau 4 huruf verbal kembar dan 4 huruf verbal sederhana. Jadi kita menggunakan kata-kata yang dekat dengan anak dan tentunya bermakna. Jadi tidak usah terlalu banyak, cukup yang berada di sekitar anak saja dan diulang selama 3 kali. Kemudian jika sudah mampu, silahkan dievaluasi. Kemudian kegiatan apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Ya, kelas lanjutan tentunya selain senang, anak harus senang. Yang kedua yaitu prioritasnya itu kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi prioritas utamanya itu adalah bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Jadi tujuan utama dan tujuan khususnya bisa terpenuhi. Anak senang, kemudian anak mau mengulang dan akan mampu. Untuk anak dan orang tua juga senang, kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua juga terpenuhi. Selanjutnya adalah kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul. Jadi yang utama di sini, prinsip utama di Bimba adalah kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi bermain baca-bacaan adalah yang utama, karena orang tua kebutuhan orang tua di sini adalah kemampuan anak. Nah, dengan itulah di samping kita memberikan metode yang menyenangkan, nah kita harus juga mencapai atau memperoleh kemampuan, karena selain anak senang,
anak juga harus mampu. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak. Tentunya untuk 100% menyenangkan kita harus menggunakan metode small step system dan individual system. Jadi small step system itu memberikan materi atau pembelajaran permainan sesuai dengan kemampuan anak, seperti itu. Dan untuk individual learning kita memberikan permainan ataupun modul dan sebagainya atau metode yang menyenangkan sesuai dengan kesukaan karakter anak, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara, ya sudah tadi ya. Yang terakhir adalah tadi terlupa ya, nomor 6, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan. Ya, jadi materinya yaitu materi yang sudah ditarik garisnya, materi yang sudah dikuasai sebelumnya. Jadi bukan materi yang saat itu hari itu dikerjakan, bukan. Jadi untuk anak bisa menyenangkan, anak harus membaca atau bermain baca-bacaan dengan materi yang sudah dikuasai, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan. Jika anak tidak mau bermain baca-bacaan untuk sementara, kita tanyakan tanyakan kenapa tidak mau bermain, atau tanya mau main apa dulu, mungkin mau menulis atau mungkin mewarna, bercerita, kita ajak ngobrol. Nah, jika ada permainan yang disukai, kita ajak ngobrol dulu tentang topik permainan itu. Nah, jika anak sudah kondusif kembali, kita bisa mengarahkan ke kegiatan bermain baca-bacaan lagi, seperti itu. Saya kira mood anak itu tergantung motivator ya. Jadi bagaimana motivator sejenius mungkin untuk selalu membangkitkan minat anak. Jadi tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengupload dan membuat video praktek mengevaluasi tujuan khusus dari 4HVK. Jadi 4HVK itu 4 huruf verbal kembar. Di sini saya akan mengevaluasi. Saya akan mulai. Halo Mas Fahri. Iya Mas Fahri. Mas Fahri, kemarin kita sudah tahu cara panggil mama, papa, dedek, susu. Boleh enggak kita ulang lagi mama, papa, dedek, susu? Boleh? Oke deh, kita ulang. Ibu Reski mau panggil ya, sama-sama ya Mas Fahri ya. Iya, 1, 2, 3. M-A, mama. M-A, mama. M-A, mama. Satu lagi, P-A, yuk. P-A, papa. P-A, papa. P-A, papa. Itu papa ya. Tadi sudah minum susu belum ya Mas Fahri? Sudah, yuk kita panggil lagi susunya yuk. S-U, susu. S-U, susu. S-U, susu. Habis itu kita ulang lagi ya. M-A, better, mama. M-A, mama. M-A, mama. Oke deh. Yuk Mas Fahri, Ibu Reski mau tanya ya. Abis Ibu Reski panggil nama ini, Mas Fahri bilang ya seperti M-A, mama. Iya ya? Boleh? Boleh. Oke deh. M-A, P-A, P-I, apa ayo? Wah, betul Mas Fahri. P-I, pipi. Mana pipinya Mas Fahri?
Oh itu, ini juga pipinya Bu Reski ada nih sama dengan Mas Fahri. Wah keren, Mas Fahri sudah tahu panggil pipi. PI PI pipi, PI PI pipi, PI PI pipi. Yuk tos dulu Mas Fahri, tos dulu yuk, tos dulu. Jempolnya mana, jempolnya mana? Teng tong. Di letakkan di telinga. Keren Mas Fahri sudah bisa. Terima kasih Mas Fahri, sampai ketemu besok lagi. Dadah. Ya itulah tadi tugas video hari ke-36. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.